Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Fatih, kelas 5A PBSI dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahasa ini sering kita gunakan pada kehidupan sehari-hari karena bahasa merupakan sebuah alat supaya kita dapat bisa berkomunikasi dengan manusia yang lainnya. Tanpa adanya bahasa, maka kita tidak akan bisa bersosialisasi dan tidak akan bisa berkomunikasi. Maka dari itu, bahasa sangat penting sekali bagi manusia. Nah, ada macam-macam bahasa. Bahasa itu sangat banyak sekali. Pokoknya dari seluruh dunia itu bahasa itu beda-beda. Seperti misalkan kalau di negara Indonesia bahasa Indonesia, di negara Malaysia pakai bahasa Malaysia, di Amerika pakai bahasa Inggris, negara India pakai bahasa India dan sebagainya. Setiap bahasa memiliki ciri khasnya masing-masing gitu. Jadi misalkan orang lokal yang sudah terbiasa berbicara dengan bahasa Indonesia tidak bisa langsung berbicara memakai bahasa asing karena bahasa asing berbeda gitu dengan bahasa kita. Jadi kalau mau bisa bahasa asing ya harus bisa belajar dulu gitu. Dan sekarang bahasa yang selalu dipakai oleh dunia yaitu bahasa Inggris. Jadi ketika kita keluar negeri atau orang asing yang datang ke negara kita harus bisa belajar bahasa Inggris karena ini adalah bahasa yang memang dipakai oleh orang seluruh dunia ketika orang tersebut berbicara dengan orang asing, seperti itu. Kita mulai bisa berbicara itu pada saat kita masih kecil, namun itu tidak langsung lancar karena ada tahap-tahapannya, seperti kayak waktu bayi hanya bisa merengek, terus usia 3 bulanan sudah mulai bisa mengucapkan vokal, seperti itu. Kalau normalnya manusia itu bisa mulai berbicara dengan lancar pada usia 3 tahun. Jadi kalau misalkan ada yang sudah bisa berbicara yang kurang dari 3 tahun, pasti itu bicaranya kurang lancar. Nah, kalau 3 tahun atau 3 tahun ke atas pasti udah lancar, apalagi kalau yang sudah usianya 5 tahun ke atas, nah itu baru bisa lancar pisan. Nah, bahasa bukan hanya dari ucapan atau dari suara manusia saja, namun bisa berupa sandi, seperti sandi rumput, sandi tangan, seperti itu. Bahasa isyarat, nah itu juga termasuk bahasa. Jadi yang namanya bahasa itu tidak selalu suara atau vokal dari manusia. Seperti misalkan komunikasi seperti orang tuli misalkan. Nah, orang tuli itu komunikasinya tidak seperti orang normal seperti biasanya, namun mereka punya cara tersendiri gitu, seperti menggunakan isyarat jari. Nah, itu bertujuan supaya dapat tetap bisa berkomunikasi meskipun dia memiliki kekurangan, seperti itu. Bahasa tidak hanya dari zaman sekarang saja, namun dari zaman dahulu juga sudah ada bahasa, seperti zaman purba. Katanya zaman purba
bahasanya seperti apa. Nah, kalau bahasa purba ini dia bisa mengisyaratkan memakai tangan atau misalkan memakai alat-alat seperti memakai senjatanya seperti batu, terus kayu dan lain sebagainya. Terus juga kalau orang purba itu kan rumahnya di gua. Nah, mereka biasanya suka mengambil sebuah kapur yang masih berbentuk batu. Lalu kapur itu digunakan untuk menggambar sesuatu. Nah, itu juga termasuk bahasa. Jadi ya, bahasa itu tidak selalu dengan ucapan saja. Terus bukan hanya manusia, tapi kadang binatang juga memiliki kode-kode tertentu, seperti misalkan dia pergi kemana itu tandanya apa, terus dia itu lagi apa, nah itu tandanya seperti apa, seperti itu. Pokoknya setiap makhluk itu memang memerlukan bahasa gitu. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa bahasa, karena bahasa itu memang sangat-sangat penting. Karena jika tidak ada bahasa, maka tidak dapat berkomunikasi dan kita bisa hilang kontak dengan sama manusia. Kita sebagai manusia tidak hanya berbicara pada yang pantaran, tapi kita juga bisa berbicara kepada anak kecil ataupun bayi. Nah, kenapa kita bisa berbicara dengan bayi? Karena bayi itu memang harus diajak ngobrol, karena kalau tidak diajak ngobrol nanti perkembangan berbicaranya sangat lambat. Jadi dengan kita sebagai orang dewasa harus bisa tahu gitu kalau anak kecil itu harus sering diajak ngobrol, supaya nanti sudah besarnya memang berbicaranya lancar gitu. Bagi yang dulunya pernah ikut kegiatan pramuka pasti tahu tentang sandi-sandi. Nah, sandi-sandi itu adalah merupakan bahasa juga. Jadi kenapa sih kita diajarkan sandi? Karena itu adalah bahasa rahasia, supaya orang lain yang tidak tahu ilmunya, mereka nggak akan ngerti gitu itu bahasa apa gitu. Terus seperti misalkan kita jika ingin membeli sesuatu, kan kita harus bisa berbicara. Jadi misalkan kita pengen beli makanan, nah kita harus bisa berkomunikasi dengan si penjualnya gitu. Jadi supaya apa yang kita inginkan itu dimengerti oleh si penjual. Lalu kayak misalkan kita butuh bantuan seseorang, nah kita juga harus bisa berbicara gitu. Terus seperti menyanyi juga kan itu di dalamnya terdapat beberapa lirik, jadi itu juga termasuk dalam bahasa. Jadi ketika tidak ada lirik ya maka tidak akan jadi lagunya, seperti itu. Seperti misalkan kita membeli makanan, nah di dalam kemasannya itu pasti ada bacaan seperti komposisinya dan lain sebagainya. Terus misalkan jika kita beli baju, ada ukuran L, M, dan S, nah itu pun termasuk bahasa juga. Jadi supaya kita ngerti gitu itu maksudnya apa. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena di sini saya masih tahap belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.